ke-18, innal musaddiqin wal musaddiqat wal aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah, bukan mendustai Allah, ya kan, bukan tidak percaya kepada orang yang mengakui Allah itu benar adanya, Rasul itu benar adanya, ya kan, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan oleh Allah nanti pahala mereka, walahum ajrun kabir. Bukan hanya dilipat gandakan rezekinya di dunia, tapi juga dapat pahala yang menjadi investasi akhiratnya. Jadi jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ragu dengan ajaran-ajaran Rasulnya. Seperti ada kalimat beberapa hari yang lalu ada yang mengatakan kepada saya, Bu Inaya itu kalau ngaji itu ya pas pengajian itu enak, adem dengernya katanya. Tapi begitu selesai bubaran dari pengajian, kita mikir, kok kayaknya susah amat ya diterapkan? Apa ya bisa gitu ya? Bukan saya yang ngajarkan gitu. Itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Kita kalau merasa berat untuk menerapkan ajaran Islam, ya kan, menerapkan sunnah-sunnah Rasul, bukan Allahnya yang salah, bukan Rasulnya yang mengada-ada atau lebay, banyak banget aturan yang harus diterapkan, kok idealis banget, bukan, tapi kesanalah kita memang mengacu. Jadi bukan Allah dan Rasul yang harus ngikutin kita pada zaman kita, tapi kitalah yang di segala zaman itu harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Kenapa? Kita merasa berat dan sepertinya ajaran Rasul itu sulit diterapkan karena kita sudah terlalu bergelimang dengan kejahiliahan. Ya, sudah begitu mewarnai, menjasat semua kemungkaran itu dalam kehidupan dan pola hidup kita. Sehingga untuk menjadi orang yang baik, misal untuk makan kanan aja pindah dari tangan kiri biasa ke tangan kanan kayaknya agak berat ya kan. Untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasul berdoa setiap waktu, setiap aktivitas, kok ya ribet bener. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri dan sudah terbiasa lalai, terbiasa tidak melakukan hal-hal yang baik itu. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, ya kan. Mungkin pekerjaan kantor tuh kalau bagi orang yang baru masuk berat ya. Silakan yang berprofesi merenung. Masuk kantor pertama kali berat kan? Ya Allah kerjaan gini amat ya. Apalagi peraturan PNS sekarang berat bener, aturan ini, aturan itu. Tapi kita kenapa mau melakukannya? Karena kalau nggak gitu jasanya nggak keluar. Poin-poinnya nggak dapat ya kan? Nah, untuk yang begitu aja kita mau kerja keras dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang selalu berubah-ubah itu ya kan? Sementara aturan Allah tidak berubah-ubah dari dulu. Tapi karena kita tidak terbiasa jadi asing. Bisa kita untuk peraturan kantor kita menyesuaikan diri, beradaptasi, makan belajar ya kan tadinya nggak belajar jadi bisa gitu kan. Kenapa untuk aturan Allah tidak? Padahal pahalanya lebih besar dan itu dampaknya pada akhirat bukan hari ini aja. Untuk suatu keuntungan yang hanya kita terima setiap bulan, bahagianya paling berapa detik, setelah itu kita mikir uang listrik, uang sekolahan dan sebagainya, kita mau kerja keras. Ya kan? Tapi kenapa untuk kehidupan yang abadi kita tidak menyesuaikan diri, mengadaptasikan diri dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang keuntungannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukan tidak mungkin oleh Allah itu, oleh kita dilakukan apa yang namanya peraturan Allah, sunnah-sunnah Rasul itu kan. Bukan tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan, siapa yang membenarkan Allah dan Rasulnya, innal musaddiqin wal musaddiqat, baik laki-laki maupun perempuan, membenarkan aturan Allah, mengakui kebenarannya dan menerapkannya bahwa itu mungkin dilakukan ya kan. Wa aqradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dari hasil kerjanya itu kemudian dapat rezeki, rezeki itu kemudian diinfakkan di jalan Allah, kata Allah, Allah akan melipat gandakan kepada mereka nanti balasannya, bahkan lahum ajrun karim, akan mendapatkan pahala yang mulia, yang banyak dan besar. Masya Allah. Allah tuh hitung-hitungan bagi orang yang plong-plongan aja berbuat baik. Bukan perhitungan ya. Saya bilang plong-plongan apa? Artinya orang pada saat berinfak, pada saat beramal soleh, membantu orang lain, meringankan orang lain, dia tidak merasa hitung-hitungan. Saya bantu kamu sekarang ya, kapan-kapan kalau saya nanti butuh tolong dibalas ya. Enggak gitu, itu hitung-hitungan. Tapi orang yang beramal itu adalah plong-plongan. Plong-plongan itu artinya pada saat dia bersedekah, plong, selesai nggak dihitung. Itulah yang Allah akan ganti nanti dengan pahala yang berlipat ganda dan balasan lain yang tidak terhitung, yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Ya. Ayat 19, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang ke-18? Musaddiqina wal musaddiqat. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi sebelumnya. Karena Allah mengatakan di sini rusulahu.
Beriman kepada Allah dan Rasulullah, artinya Rasul-Rasul, bukan hanya Rasul satu ya. Artinya kita beriman kepada Isa alaihissalam, ya kan? Tapi sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan, apalagi anak Tuhan. Ya, karena Allah itu lam yalid wala yulad. Ulaika humus siddiqun. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ke-18, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Wasyuhada'u inda rabbihim. Dan mereka nanti akan dipersaksikan dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka lah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan mereka itulah nanti yang akan mendapatkan cahaya yang Allah berikan nanti digambarkan pada ayat sebelumnya ayat 12 itu. Ayat 12 13 ya kan? Mereka lah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan cahaya nanti di saat tidak ada cahaya yang menerangi jalan Shiratal Mustaqim itu kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun bentuk cahayanya, apakah seujung jari yang dengan ujung jari itu bisa melihat sirat itu, ya kan? Atau apalagi sampai cahaya yang membentang dari Madinah sampai dari Mekah sampai San'a, Yaman sana itu lebar sekali. Semua orang bisa mendapatkan cahaya dari dia. Ya. Insya Allah inilah orang-orang yang akan mendapatkan cahaya yang membuat iri kaum munafikin, kaum kafirin. Ya. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, sementara orang-orang yang kafir, ingkar, enggak percaya, bahkan mendustakan apa yang ada pada kami, ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul jahim. Mereka lah nanti akan menghuni neraka jahim, neraka jahanam. Ya. Jadi fatal, tidak percaya kepada Allah, bahkan meragukan kebenaran ajaran Allah, bahkan mengatakan susah banget ya ajaran Allah. Kalau kita sudah mengatakan susah sekali ajaran Allah itu berarti mental block. Berarti kita ke depan akan semakin berat untuk menjadi orang yang soleh. Berat untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Karena apa? Menganggap aturan Allah itu mengada-ada. Karena apa? Kita sudah cenderung tenggelam dalam regulasi ribawi. Ya kan? Kita sudah cenderung tenggelam dalam kumparan manipulasi dalam perbuatan apapun di dalam aktivitas kehidupan kita. Manipulasi data, manipulasi ini dan sebagainya. Jadi sudah terbiasa bergelimang transaksi-transaksi dan aktivitas-aktivitas yang tidak jujur. Akhirnya kita mengatakan nggak mungkin bisa ada yang jujur. Nggak mungkin katanya. Karena saking tenggelamnya dalam lingkungan itu gitu loh. Kan tidak Allah ini mengada-ada. Enggak, Allah tidak mengada-ada. Kehidupan jahiliyah, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam berprofesi, baik itu dalam berkesenian, aktivitas apapun, zaman dulu itu dahsyat pada sebelum Rasulullah datang. Tapi dengan risalah kenabian Rasulullah, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bisa dianulir, bisa dikurangi bahkan sama sekali. Bisa bahkan. Makanya pada masa Rasulullah SAW masih hidup, semua jenis kemungkaran itu di kalangan sahabat hilang sama sekali. Bahkan yang namanya minuman khamr pun hilang sama sekali. Apalagi yang namanya riba dan sebagainya. Itu bisa ternyata tuh. Bisa. Makanya Sayyid Qutb menggambarkan bahwa generasi sahabat adalah generasi yang unik. Yang tidak lagi sulit. Yang sulit lagi ditemukan pada generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Untuk diterapkan dalam skala pribadi. Walaupun secara komunal, komunitas, secara masyarakat, secara global mungkin tidak bisa diterapkan ya. Tapi secara pribadi-pribadi bukan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Ya. Kita mengajak orang lain tidak bisa, ya sudah dari kita dulu. Sekian banyak pribadi-pribadi yang menerapkan nilai-nilai Islam, insya Allah itu akan menjadi mozaik nanti, akan membentuk sebuah gambaran masyarakat yang indah. Yang mengikuti sunnah Rasul ternyata tidaklah menjadi sebuah impian seperti itu. Mulailah dari diri sendiri dulu. Jadi nggak usah menghujat keadaan, ya kan? Memprotes semua yang ada. Udahlah kita mulai dari sekarang. Sekian banyak pribadi-pribadi mulai menjadi baik, ya kan? Insya Allah itu akan menjadi menjadi mozaik yang indah nanti akan membentuk gambaran masyarakat yang soleh dan solihah. Insya Allah. Jadi Amr ibnul Hammam saat istirahat dalam perang dia berkata, aku benar-benar tamak dengan dunia jika aku tetap duduk untuk menghabiskan kurma ini. Lalu ia melepaskan semua yang dipegangnya, memanggul senjata, berjihad lalu syahid. Inilah orang yang digambarkan dalam ayat ini. Orang-orang yang bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia,
Muhammad adalah Rasulnya dan semua yang dibawa oleh Rasulnya, dan dia Allah adalah benar, dan dia berjuang untuk menegakkan semua itu sampai syahid. Bahkan dia tidak mau membuang-buang waktunya, walaupun hanya menghabiskan satu kurma. Kalau saya sampai nunggu kurma ini habis untuk duduk sini, berarti saya akan kehilangan kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, katanya. Luar biasa. Sementara kita sempat berapa menu yang kita habiskan, habis ini, masih sempat makan berbagai macam makanan, ya kan, dan tidak berbuat apa-apa setelah itu kecuali tidur. Ya kan? Berarti kita adalah orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktu sebenarnya. Di saat satu orang sahabat seperti ini, begitu ketatnya dia menjaga waktunya sampai dia bilang, kalau saya sampai menghabiskan kurma ini, berarti saya menyanyiakan waktu untuk syahid, berjuang di jalan Allah. Luar biasa. Masya Allah, ya, ketat sekali menjaga waktunya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dalam surah Az-Zumar ayat 33 Allah mengatakan, orang yang membawa kebenaran Muhammad, yang membawa kebenaran yaitu Muhammad SAW, dan yang membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan setiap ajaran Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang-orang yang disebut al-musaddiqin wal musaddiqat, yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan mendapatkan cahaya yang luar biasa menerangi, yang membuat mereka mudah mencapai surga dengan cepat.